Hari ini juga kami akan renungkan Ayub pasal 24. Ayub pasal 24 itu dari ayat 1 sampai ayat 25. Saya membagikan 3 paragraf. Paragraf yang pertama 1 sampai ayat 12. Menurut Ayub, Tuhan tidak memperhatikan yatim, janda, orang miskin, dan Tuhan tidak mengindahkan dua mereka yang hampir mati dan jelitan orang-orang yang menderita luka. Paragraf yang kedua, ayat 13 sampai ayat 17. Tuhan masih membiarkan mereka yang berbuat kejahatan, orang pasingnya. Kemudian paragraf yang ketiga, 18 sampai 25, tetapi hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu akan dihukum sepertinya tangkai gandum. Jika membuat kesimpulan melalui 3 paragraf ini, menurut Ayub, Tuhan tidak memperhatikan kehidupan manusia. Siapapun tidak menolong yatim, janda, orang miskin. Dan Tuhan tidak mengindahkan dua mereka, orang-orang yang hampir mati dan dalam penderitaan. Ayub bersungut-sungut lagi karena golongan yang memusuhi terang terus berbuat dosa. Namun Tuhan masih membiarkan mereka. Tetapi Ayub berkata lagi, Allah akan menyeret orang-orang perkasa dengan kekuatannya. Tetapi hanya sebentar mereka meninggikan diri. Lalu akan dihukum seperti tangkai gandum. Oke, jika begitu ajaran tentang Allahnya, menurut Ayub, Tuhan membiarkan manusia sekalipun dihina dan mengalami kesulitan tidak menolong, sekalipun berbuat dosa pun tidak menghukum. Ini menurut Ayub. Namun, Ayub percaya akhirnya Allah akan menghukum mereka yang berbuat dosa. Membiarkan, namun akhirnya akan menghukum mereka. Ya, dua-duanya benar. Namun agak pemahamannya kurang. Jika begitu, kita harus lihat ajaran bagi kita. Yang pertama, kelihatannya Tuhan tidak menolong dan tidak menghukum. Tetapi sebenarnya Tuhan menunggu dengan sabar sampai hari tuanya. Kita harus ingat Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat 30. Pada waktu itu tuannya sudah menabur dengan benih yang baik. Namun musuhnya datang dan menaburnya benih yang tidak baiknya. Pada waktu itu Tuhan sudah memesannya dan perintahkan kepada hamba-hambanya begitu. Biarkan semuanya. Karena takut ini gandum-gandum yang benarnya, gandum-gandum yang baiknya juga mereka dihukum atau mereka juga dilimparinya. Sehingga di dalam ini sampai waktu hari tunaian, Tuhan membiarkan mereka masih tutup. Namun pasti akan membenarkan atau salahkan sesuai dengan hukuman Tuhan. Kedua, ajarannya, orang fasik pasti akan dihukum pada saat Allah seperti tangkai gandum. Ya, inilah ajaran bagi kita. Jika begitu, apa aplikasinya? Pertama, jadilah menjadi penolong bagi orang-orang yang perlu bantuan. Di dunia ini ada banyak orang yang perlu bantu, yang perlunya tolongnya. Kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan mereka? Kenapa Tuhan tidak menolong mereka? Namun kita sudah renungkan tentang ini. Ya, siapa harus tanggung jawabnya ini? Itu sebenarnya kewajibannya bagi kita. Sehingga kedua, menjadi teladan supaya orang-orang fasik tidak mempengaruhi kepada jemaat dan masyarakat. Betul. Sebenarnya orang-orang fasik
ingin mempengaruhinya kepada jemaat dan masyarakat. Kelihatannya karena mereka masih berkembang, merekanya, ayo ikutlah jalan ini benar. Namun jangan begitu. Bukan hanya katakan jangan begitu. Kita hamba Tuhannya dan orang percayanya harus menjadi teladan bagi mereka. Supaya mereka tidak mempengaruhinya kepada jemaat dan dalam masyarakatnya. Ya, jika begitu, apa praktek hari ini? Kita harus menolong salah satu orang yang sedang perlu bantuan, namun masih tidak dapat itu. Dan melihatkan bukti kepada mereka, Tuhan tetap menyertai. Siapa bisa tanggung jawab ini? Kita semua hamba Tuhan dan kita semua jemaat-jemaat yang sudah dengar kebenaran Allah. Tuhan hari ini juga akan menyertai. Tuhan memberkati.